Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang lagi bikin kita semua heran dan gak habis pikir sama anak-anak apa. Karena mereka memberikan sebuah pertanyaan dan masih berharap bahwa nanti yang akan dilantik untuk menjadi wakil presiden adalah Abah Anies katanya. Aku jadi agak geli gimana sama anak Abah ini teman-teman ya. Ya tapi mau gimana lagi, ini anak Abah, bukan anak Abah namanya kalau nggak aneh. Oke teman-teman, kita akan segera untuk membahas pembahasan videonya. Tapi sebelum itu buat kalian semua yang mau pakai baju seperti saya, kaos rakyat Mulyono ini kali ini dengan baju putih desain sama pink fuchsia teman-teman, seperti yang Mas Kaisang pakai untuk desainnya. Nah, ini kalian bisa mendapatkan link pemesanan ada di kolom komentar, nomor WhatsApp admin saya. Kalian bisa menghubungi itu di sana. Kita akan segera bahas videonya ini. Bikin partai, bikin ormas, lalu bikin apa lagi? Saya langsung menanyakan itu dengan beliau. Pak Anies, kami datang dari daerah, pengen minta arahan untuk perjuangan selanjutnya. Karena kami merasa bahwa Pak Anies lah yang pantas memimpin negeri ini. Dan kami tidak akan berhenti. Oh my God. Terus saya minta arahan apa yang harus kami lakukan. Karena di beberapa grup antar provinsi sudah ada yang sudah membuat indikasi partai-partai politik perubahan di bawah kepemimpinan Pak Anies. Jawabnya Pak Anies bilang begini, Bang Refli. Kita tidak akan membuat partai politik, tetapi kita akan buat ormas. Begitu. Seandainya ada pemikir-pemikir tokoh-tokoh kita hari ini, kami berharap secepatnya untuk bisa diskusi dengan Pak Anies terkait dengan ini. Itu yang kami dengar dari Pak Anies langsung. Kemudian yang kedua, saya tanyakan, Pak Anies kabarnya Pak Anies nanti mau masuk di kabinet. Oh tidak. Tidak ada. Beliau tidak menerima dan beliau tidak akan terima diberikan jabatan sebagai menteri apapun. Siapa juga yang mau ngasih? Kemudian yang ketiga saya tanyakan, Pak Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap ke arah itu, insya Allah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies Geli ya ibu ini ya. Ibu ini menolak fakta ya, menolak kenyataan bahwa yang dipilih rakyat Indonesia itu ya Mas Gibran, bukan Pak Anies ya. Coba dulu kita, apakah cuma saya saja yang merasa geli dengan ibu ini, anak Abah, atau netizen pun? Kita baca kolom komentar teman-teman ya. Coba, ini dia. Memang Anies yang terbaik, tak usah ketawa kau. Insya Allah tanggal 20 Oktober Abah Anies akan dilantik menjadi presiden Indonesia. Wow, pengen ku teriak. Aduh. Abah Anies katanya yang akan dilantik, bukan Prabowo. Memang kayaknya ibu ini pengen jadi istrinya Pak Anies. Tolong didata semua nama-namanya ibu dan bapak-bapak nih. Ntar biar diusulkan sama Pak Prabowo buat ke negara sendiri. Dia di sebelah Pulau Nusa Kambangan. Aduh, Bu pulang dulu, urus keluarga di rumah, keluarga menanti. Tanggal 20 nanti Abah yang akan dilantik, percayalah. Apa sih yang ada di benak anak-anak Abah ini ya? Siapa yang mau nawarin menteri ke Anies ya? Anies tolong nasihatin pengikutmu, Hade. Siapa yang mau nawarkan menteri ke Pak Anies? Siapa juga yang mau nawarin ya? Kalau sesuai porsi, Anies mentok jadi kades. Yang nawarin jadi menteri itu siapa, Mak? Ibu buat ketawa aja ya teman-teman ya. Jadi guyonan di tengah-tengah masyarakat saja teman-teman. Nah, tunggu. Kenapa dia? Kita akan lihat teman-teman ya. Ini dia. Mereka yang teriak-teriak Mulyono akan dituntut oleh rakyat Indonesia, tapi di lapangan Pak Mulyono yang kalian hina itu, ini dia.
sampai nggak bisa bergerak karena rakyat pengen ketemu, pengen jabat tangan. Nah teman-teman kan, itu Pak Jokowi kemanapun pasti akan menjadi pusat perhatian. Ya, jadi mereka yang hari ini keluar-keluar hanya di media sosial bahwa Jokowi itu dipenjara ke Indonesia, lihatlah di daerah, bukan cuma di medsos ya. Di daerah-daerah ketika Pak Jokowi berkunjung, kalian lihatlah. Ini orang ini, Mulyono yang kalian olok-olok adalah presiden yang dicintai rakyat Indonesia. Siapa yang paling mengkhianati Republik ini? Anda. Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di Republik ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Kemarin saya posting dia teman-teman ya, Ruslan Buton yang teriak-teriak kepada Pak Jokowi. Kemudian banyak yang memberikan informasi bahwa dia adalah pecatan dari TNI yang melakukan pembunuhan. I don't know faktanya seperti apa. Kalian bisa cari rekam jejaknya di internet. Berarti kan bermasalah ya. Punya masalah mental kalau gini. Yang dibunuh adalah rakyat sipil biasa. Makanya dipecat dari TNI. I don't know the true bagaimana, seperti apa kebenarannya teman-teman. Tapi kalian bisa mungkin search Ruslan kalau gini. Ngapain sih kita kasus Ruslan Buton. Kasus Ruslan Buton, jejak Ruslan Buton dipecat tak hormat dari TNI. Nah, saya akan bacakan saja kepada kalian semua. Beliau yang teriak-teriak kepada Pak Jokowi, apa yang sudah Anda lakukan untuk negara? Ternyata ini yang dilakukan untuk negara adalah Ruslan Buton yang ditangkap karena mendesak Presiden Joko Widodo mundur merupakan pecatan TNI Angkatan Darat. Ia dipecat secara tidak hormat dari TNI lantaran terlibat dalam kasus pembunuhan seorang petani di Ternate. Petani loh, Maluku Utara. Ruslan Buton dipecat dari TNI karena kasus pembunuhan Lagode pada media Oktober 2017 ungkap ke Kadis Penat TNI Angkatan Darat Kolonel Innefra Firdaus. Kasus yang menjerat Ruslan terkait penganiayaan hingga menyebabkan kematian seorang petani bernama Lagode di Taliabu, Ternate, Maluku Utara pada 2017. Lagode ditangkap dan dibawa ke kantor pos Satuan Tugas Operasi Pengamanan Daerah Rawan Batalion Infanteri Rider 0732 Bandar karena mencuri singkong parut milik warga. Hanya mencuri singkong langsung dieksekusi lah. Nah gitu. Itu anak direktur apa yang sudah Anda lakukan untuk rakyat. Ya ternyata just you have take life somebody and then you teriak-teriak sekarang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah ini teman-teman juga lagi heboh kemarin. Mereka heboh mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak ditepuk tangani dalam sidang DPR. Padahal itu hanya kelompok pembenci yang mengedit teman-teman. Kemudian banyak anak-anak wabah yang mendukung narasi tersebut, padahal ini aslinya. Yang terhormat Saudara Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu aslinya. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang terhormat. Jadi apa saja kalian bisa melihat bahwa mereka gencar-gencarnya menyerang personal Pak Jokowi hari ini. Banyak sekali timbul-timbul begitu macam serangan-serangan kepada Pak Jokowi. Karena mereka tidak ingin Pak Jokowi berakhir dengan membawa atau meninggalkan legacy yang baik, meninggalkan warisan yang baik atau fondasi yang baik atas negeri ini. Mereka menginginkan seorang Jokowi itu di mata masyarakat ketika akhir masa jabatannya itu adalah seorang yang mempunyai dosa besar atas negeri ini. Sehingga apa? Sehingga anak cucunya tidak akan dipercaya lagi untuk memimpin negeri ini. Dan hal-hal yang mereka lakukan itu sempat kita lihat di kepemimpinan sebelumnya. Ketika SBY akhir masa jabatannya, ya terlibat atau partainya itu kebanyakan banyak yang melakukan korupsi dan akhirnya anaknya tidak dipercaya. AHY ketika waktu itu menjadi wakil presiden kalau nggak salah teman-teman ya.
Mereka ingin menghancurkan citra Pak Jokowi karena kepuasan masyarakat hari ini masih tetap sangat puas dengan seorang Pak Jokowi. Tidak ada presiden yang dicintai sebegitu kuatnya di Indonesia ini selain Pak Jokowi. Kalian bisa melihat, itu yang saya katakan bukan hanya mengada-ada atau hoax, tapi itu fakta yang kalian bisa lihat di lapangan. Kemanapun Pak Jokowi pergi, coba kalian lihat. Open-minded, ya. Open your eyes. Buka mata kalian, hai para pembenci Pak Jokowi. Lihatlah, kemanapun Pak Jokowi pergi, berkunjung ke daerah-daerah. Apakah ada rakyat yang menolak? Tapi antusias rakyat sampai teriak histeris ketika Pak Jokowi berjarak 5 meter dengan mereka. Ya, saking cinta mereka itu sampai menerobos setiap protokol-protokol yang sudah dibuat oleh Pas Pampres. Tidak peduli mereka mendapatkan tarikan atau mungkin bogementan dari Pas Pampres karena protokol. Karena mereka saking pengen ketemu, pegang tangan Pak Jokowi, cium tangan Pak Jokowi, dan mungkin berfoto bersama-sama. Karena ya, Jokowi akan menjadi legenda di Indonesia, teman-teman. Tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.